Halo teman-teman, kembali bersama saya Lidiawati pada mata kuliah kalkulus diferensial. Nah, pada kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi 2.8 yaitu laju yang berkaitan. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jika suatu variabel Y bergantung pada waktu T, maka turunannya dy per dt disebut laju perubahan sesaat ya teman-teman. Nah, tentu saja jika Y mengukur jarak, maka laju sesaat ini disebut kecepatan. Kita tertarik pada beraneka laju sesaat, laju air mengalir ke dalam ember, laju membesarnya luas pencemaran minyak, laju bertambahnya nilai cupping tanah, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, jika Y diberikan secara eksplisit dalam T, maka masalahnya sederhana. Kita cukup mendiferensiasikan dan kemudian menghitung turunan pada saat yang diminta. Mungkin saja sebagai ganti diketahuinya Y, secara eksplisit dalam T kita mengetahui hubungan yang mengaitkan Y dan variabel lainnya X, dan kita juga mengetahui sesuatu tentang dx per dt. Kita masih tetap mampu mencari dy per dt karena dy per dt dan dx per dt adalah laju-laju yang berkaitan. Nah, biasanya ini akan memerlukan diferensiasi implisit ya teman-teman. Nah, kita langsung ke contoh satu ya teman-teman. Sebuah balon kecil dilepas pada jarak 150 dari seorang pengamat yang berdiri di tanah. Jika balon naik secara lurus ke atas dengan laju 8 feet per detik, seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon bertambah pada waktu balon pada ketinggian 50 feet. Nah, di sini cara penyelesaiannya yaitu misalkan T menyatakan waktu dalam detik setelah balon dilepas, misalkan H menyatakan ketinggian balon, dan S jaraknya dari pengamat. Bisa dilihat pada gambar 1 ya teman-teman. Variabel H dan S keduanya tergantung kepada N, namun ala segitiga atau jarak dari pengamat ke titik pelepasan, tetapi tidak berubah dengan bertambahnya T. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar 2 ya, yaitu memperlihatkan besaran kunci di dalam satu diagram sederhana. Sebelum berlanjut lebih jauh, kita mengangkat tema yang dibahas sebelumnya dalam buku ini ya, yaitu estimasi jawaban teman-teman. Nah, perhatikan bahwa S mula sama sekali tidak berubah ds per dt sama dengan 0, tetapi pada akhirnya S berubah kira-kira secepat perubahan H. ds per dt sama dengan dh per dt itu sama dengan 8. Nah, suatu estimasi untuk ds per dt ketika H adalah 50 boleh jadi sekitar sepertiga dh per dt atau 3. Jika kita memperoleh jawaban jauh dari nilai ini, kita akan tahu bahwa kita telah membuat kesalahan. Misalnya, jawaban seperti 17 atau bahkan 7 lebih jelas salah. Nah, kita lanjut dengan penyelesaian eksak. Untuk penekanan kita bertanya dan menjawab 2 pertanyaan dasar ya teman-teman. Yang pertama itu apa yang diketahui? Nah, dijawab dh per dt sama dengan 8. Yang B, apa yang ingin kita ketahui? Nah, jawabannya kita ingin mengetahui ds per dt pada saat H sama dengan 50. Nah, yang C, bagaimana S dan H terkait? Nah, jawabannya yaitu variabel-variabel S dan H dengan berubahnya waktu. Mereka adalah fungsi-fungsi implisit dari T, tetapi mereka selalu dikaitkan oleh persamaan Pythagoras. Nah, di situ ada S kuadrat sama dengan H kuadrat plus 150 dikuadratkan ya teman-teman. Nah, jika kita diferensiasikan secara implisit terhadap T dan menggunakan aturan rantai, kita peroleh 2S ds per dt sama dengan 2H dh per dt atau S ds per dt sama dengan H dh per dt ya teman-teman. Nah, selanjutnya hubungan ini juga berlaku untuk semua T lebih besar dari 0 ya teman-teman. Sekarang dan bukan sebelumnya, kita berpaling pada situasi ketika H sama dengan 50 dari teorema Pythagoras.
Nah, kita bisa lihat bahwa ketika H sama dengan 50 itu S sama dengan akar 50 dikuadratkan plus 150 dikuadratkan, yaitu akan menghasilkan 50 akar 10 ya teman-teman. Nah, dengan mensubstitusikan S ds per dt sama dengan H dh per dt, kita memperoleh hasil 50 akar 10 ds per dt, yaitu sama dengan 50 per 8 ya teman-teman. Nah, atau disebut ds per dt sama dengan 8 per akar 10. Nah, itu menghasilkan 2,53. Pada saat H sama dengan 50, jarak antara balon dan pengamat bertambah dengan kecepatan 2/53 feet per detik ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan saya kali ini. See you.